Ya, salah satu kekecewaan terbesar saya selama pemerintahannya Pak Jokowi, yaitu terkait masyarakat adat yang semakin terpinggirkan. Jika teman-teman ingin tahu lebih dalam persoalan masyarakat adat, boleh melihat atau menonton 2 video berikut. Dari kedua video tersebut, kita bisa menarik permasalahan permasalahan apa ya sebenarnya yang terjadi di masyarakat adat sendiri. Seperti di Humbang Hasudutan, awalnya mereka dikasih sertifikat tanah, terus di dalam sertifikat tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat adat di sana, yaitu di Desa Ria-Ria. Jadi mereka harus menanam, kalau tidak salah itu bawang, sesuai dengan programnya pemerintah. Tetapi seiring berjalannya waktu, sistemnya nggak jalan. Jadi akhirnya tanahnya terbengkalai, terus para warga bingung mau menanam apa mau yang dikerjakan mereka, karena tanah mereka itu kan sudah ini apa namanya ya, dari awal sudah di-setting ataupun ya memang sudah diarahkan untuk menanam sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah. Tetapi ya pemerintah yang mungkin seperti pengawasnya ya tidak menjalankan tugasnya, tidak ada yang mengawasi gitu. Ya akhirnya sekarang tanah itu ya begitu terbengkalai. Sementara masyarakat adat ya mereka jadi nggak punya ini penghasilan, padahal ya di Humbang Sudutan itu kan rata-rata orangnya petani. Lalu kalau kita lihat lagi dari video yang di Papua Selatan, yang kalau tak salah di Papua Selatan direncanakan akan dijadikan lahan sawah, terus ada satu lagi mau dijadikan lahan tebu. Nah, kalau teman-teman sudah menonton video tersebut, itu ada sampai ibu-ibu yang menangis karena mereka nggak rela gitu ya, mereka nggak ikhlas kalau tanah nenek moyang mereka menjadi milik negara. Dan yang membuat semakin miris ya kenyataannya bahwa warga Papua Selatan itu mereka tidak dikasih tahu secara detail. Mereka tidak kalau dalam artinya sosialisasi, mereka tidak mendapatkan itu. Jadi ya mereka katanya hanya didatangi terus dikasih tahu ini tanah ini akan milik negara dan akan dikelola oleh pemerintah, terus mereka katanya ditaburi janji-janji. Tetapi mereka nggak ada diterangkan gitu segala hal tentang ya kenapa tanah itu menjadi milik negara, kira-kira begitu ya. Ini sangat sangat apa ya, sangat kontras ya, dalam artian sangat berbeda jika kita melihat kebiasaan dari Pak Jokowi sendiri, di mana kalau tidak salah sudah 8 tahun berturut-turut setiap perayaan hari kemerdekaan negara kita kan, Pak Jokowi kan selalu memakai baju adat. Setiap tahun loh dia akan memakai baju adat, terus ketika perayaan ketika apa ya, yang sebelum 17 Agustus yang di gedung MPR. Ini kan sangat apa ya, sangat kontras, kayak kontras kalau nggak salah ininya ya, artinya. Ada seorang presiden yang suka memakai pakaian adat, tetapi masyarakat adatnya semakin terpinggirkan. Nah, inilah gambarannya. Ini aku nggak tahu gambarnya apakah ini bisa disebut kontras atau gimana lah. Saya hanya mencoba membayangkan ya, awal munculnya Pak Jokowi dengan memakai baju adat, pastikan orang-orang masyarakat adat ini akan beranggapan bahwa beliau ini bisa menjadi sosok pahlawan bagi mereka. Karena kan permasalahan tanah ini kan sudah memang
apa ya, bukan di masanya Pak Jokowi sebenarnya ini bermula, tapi memang udah mulai dari dulu, mulai dari zamannya Pak Soeharto. Nah, saya yakin rata-rata masyarakat adat itu pasti berpikirnya ke sana kan, melihat Pak Jokowi yang dianggap adalah mewakili rakyat karena dengan slogannya Jokowi adalah kita, pasti masyarakat adat mengharapkan dan mungkin melihat sosok pahlawan ada di dirinya Pak Jokowi gitu. Tetapi kenyataannya apa? Ya nggak tahu deh mau bilang apa lagi. Jadi seolah-olah apa ya? Seolah-olah Pak Jokowi nggak tahu deh apa tujuannya dia untuk memakai, apa tujuannya Pak Jokowi memakai baju adat gitu. Apalagi kalau kita apa namanya berbicara tentang IKN gitu ya, tentang hmm, pembangunan infrastruktur, juga bendungan dan sebagainya kan, yang kita lihat gitu ya, yang ditampilkan oleh pemerintah kita kan seolah-olah nggak ada masalah kan, seperti nggak ada apa namanya bentrok dengan warga. Apakah benar tanah yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur itu, apakah itu sudah diikhlaskan atau gimana prosesnya gitu kan. Tapi yang terlihat di media itu kan seolah-olah semuanya berjalan mulus, tapi kenyataannya di balik itu ada berbagai macam masalah. Nah, seperti di IKN ya, kalau saya lihat dari berita-berita di luar apa yang disampaikan oleh pemerintah, sebenarnya ada juga bermasalah gitu masyarakat adat di sana gitu. Tapi itu kan nggak diangkat oleh pemerintah, makanya sedih sebenarnya. Permasalahan tanah ini sebenarnya sudah dari dulu ya, mulai dari zamannya Pak Soeharto. Saya lupa apa nama videonya, saya pernah nonton. Kalau tak salah sebenarnya Pak Soeharto pernah membuat kebijakan setiap tanah yang katakanlah tidak memiliki sertifikat itu akan apa namanya diangkat atau dijadikan jadi milik negara, kira-kira begitu isi video tersebut. Nah, memang untuk menyelesaikan ini nggak mudah gitu ya, nggak mudah lah. Apalagi di negeri kita ini penuh dengan mafia tanah. Tetapi semakin nggak mudah di zaman sekarang ini karena ya menurut saya Pak Jokowi nggak bisa membantu mereka gitu. Bahkan meringankan pun enggak gitu. Justru semakin, menurut saya semakin memperumit gitu ya. Misalnya yang kayak di Humbang Sedutan itulah, masyarakat di sana kan sudah merelakan tanahnya untuk apa ya dijadikan untuk program pemerintah gitu. Tetapi ya dari pemerintahnya sendiri nggak ada melakukan apa-apa gitu, nggak ada dilakukan pengawasan kepada mereka gitu kan. Harusnya kan dimonitoring gitu kan. Ini nggak ada gitu, sampai tanahnya ya terbengkalai gitu. Padahal masyarakat nggak punya, jadinya nggak punya penghasilan kan. Dan ada seorang warga di Umbang Sudutan akhirnya mau menjual tanahnya ini, itu prosesnya ribet sekali, itu lama prosesnya. Kalau tak salah di video itu dijelaskan dia hampir setahun hanya untuk mengurus surat surat tanahnya biar bisa dijualnya gitu, karena si warga ini apa namanya ya merasa kesal gitu, tanahnya sudah direlakan untuk kerjasama dengan pemerintah tapi pemerintahnya nggak ada pergerakan lah, bisa kita katakan nggak jelas programnya gimana gitu. Nah, salah satu hal juga yang paling menyedihkan ya, yang saya paling benci lah dari pemerintah terkait uh, terkait masyarakat adat, tentang tanah adat ini kan, ketika misalnya pemerintah turun ke lapangan gitu untuk uh, menyatakan kepada warga, misalnya adalah seorang warga didatangi terus mau di apa ya, ibaratnya mau disampaikan bahwa tanahnya menjadi milik milik negara begitu. Nah,
Yang saya benci itu adalah mereka nggak ada sosialisasinya. Mereka nggak ada menjelaskan secara detailnya gitu. Jadi saya merasa bahwa pemerintah kita ini seperti memanfaatkan kebodohan warganya. Ini yang paling saya benci gitu. Karena gini loh, ketika ada seorang warga gitu ya, katakanlah seperti bapak saya, karena bapak saya adalah seorang petani. Ketika misalnya tanahnya gitu didatangi oleh pemerintah gitu, terus datanglah pemerintah dengan membawa undang-undang. Misalnya dibilang begini, Pak, sesuai undang-undang bahwa tanah bapak ini adalah tanah milik negara gitu. Nah, bapak saya yang nggak tahu gitu, yang nggak tahu tentang undang-undang tentang pertanahan gitu kan nggak tahu mau ngomong apa gitu. Dia nggak bisa membela diri gitu kan. Maksud saya di sana gitu. Maksud saya di sana begini. Nggak mungkin semua masyarakat petani di sini tahu tentang undang-undang gitu. Nggak mungkin mereka semua itu tahu tentang undang-undang pertanahan di Indonesia ini. Nah, sementara pemerintah kan tahu gitu. Nah, jadi saya merasa gitu kan. Pemerintah memanfaatkan undang-undang ini seperti untuk memeras gitu, seperti apa lah ya, memanfaatkan gitu karena masyarakat kan nggak tahu karena undang-undangnya hanya miliknya pemerintah gitu. Karena kalau petani ini kan mereka hanya fokus untuk apa ya? Ya gimana caranya untuk bertani, gimana caranya biar hasil panennya bagus gitu kan. Apalagi dengan kenyataan realita bahwa pendidikan di Indonesia ini kan sangat rendah gitu. Rata-rata orang tua kita itu misalnya seperti di kampung saya itu banyak loh yang nggak tamat SD gitu. Banyak sekali gitu. Coba teman-teman bayangkan, mereka aja nggak tamat SD gitu. Bagaimana mereka tahu tentang undang-undang gitu, tentang undang-undang pertanahan gitu. Ya mereka nggak tahu gitu. Terus datanglah pemerintah dengan membawa undang-undang terus mengatakan kepada warga kalau ini undang-undang terus kalau sesuai undang-undang tanah bapak ini menjadi milik negara gitu. Masyarakat harus gimana coba? Mereka aja nggak tahu gitu. Dan seharusnya kan sebagai apa namanya pemangku kebijakan yang baik gitu. Harusnya pemerintah mencerdaskan bangsa kan karena memang itu kan tertera juga di dalam undang-undang dasar kita kan. Ya pemerintah harus bisa menjelaskan undang-undang pertanahan ini gitu. Itu yang paling apa ya, yang paling membuat saya muak karena tanah bapak saya ada kena juga yang begitu. Kami aja kaget gitu kan. Kami aja kaget tiba-tiba ada apa namanya semacam palang besar gitu kan terus dibuat ininya pemberitahuannya tanah ini adalah milik negara katanya. Padahal dari misalnya seperti saya dari kecil gitu terus bapak saya juga pengakuan bapak saya dari kecil bahwa itu adalah tanah nenek moyang kami gitu. Tapi memang benar apa yang dibilang pemerintah kan bahwa misalnya kakek saya memang nggak punya sertifikat tanahnya gitu kan. Karena memang dari dulu kan nggak ada sertifikatnya gitu. Nah, inilah menurut saya celah yang dimanfaatkan pemerintah gitu karena nggak ada suratnya. Terus karena nggak ada suratnya akhirnya jadi milik negara gitu. Ini mana sih keadilannya gitu? Sedih loh. Saya seperti saya ini sebagai anak petani gitu. Sedih lah pokoknya. Nggak terbayangkan kayak yang di apa ya? Seperti yang di Rembang juga yang ya di Batam gitu kan. Misalnya adalah petani gitu terus di apa namanya ya didekati pemerintah katakanlah didekati pemerintah terus tanahnya menjadi milik negara walaupun harus pemerintah membayar gitu kan diganti gitu kan dengan uang gitu kan tapi kalau udah dari sononya profesinya adalah petani bakalan susah melepaskan itu gitu apalagi kalau nggak terjamin lagi apa namanya pekerjaan gantinya gitu kan misalnya ke bapak saya lah malah mungkin dia rela melepaskan tanahnya gitu gak mungkin lah gitu karena dia pun dari lajang
sampai sekarang, sampai bisa menyekolahkan kami, ya dari hasil tani gitu. Coba misalnya tanah kami menjadi milik negara, ya kami mau makan apa coba gitu, bapak saya mau makan apa coba, karena dia tahunya cuma petani, dia tahunya cuma nanam cabe, nanam nas gitu. Tapi ya ini nggak dipikirkan pemerintah gitu, apalagi kalau dibilang lagi apa namanya, seolah-olah berlindung dalam program pemerintah seperti IKN, seperti infrastruktur gitu. Oke lah infrastruktur jadi, bandara jadi, IKN jadi gitu. Tapi warga yang menjadi korban ini dikemanakan gitu. Ini kan seolah-olah seperti jadinya tumbal gitu kan. Di mana keadilannya gitu. Makanya apa ya, di satu sisi sebenarnya saya nggak akan menyangkal ya, saya nggak akan menyangkal bahwa saya sudah pernah menikmati tentang infrastrukturnya seperti jalan tol, seperti bandara yang baru gitu, karena saya udah pernah apa ya melaluinya gitu kan. Tapi saya sendiri selalu bertanya-tanya gitu, karena nggak pernah kan diangkat pemerintah apa apa namanya, semacam permasalahan di balik ini semua gitu kan, semuanya seolah-olah mulus sekali gitu kan. Tapi saya selalu bertanya, ini tanah siapakah yang ini, apa namanya, yang dikorbankan gitu ya. Ini di atas tanah siapalah, misalnya semacam apa namanya, infrastruktur jalan tol seperti bandara gitu. Masa sih semulus ini gitu ya. Ah, ngeri sih kalau saya membaca berita-berita tentang masyarakat adat seperti yang di raja adatnya yang di Simalungun, dia sampai di penjara. Dia udah tua loh, dia sudah tua. Terus lawannya juga yang menjadi apa namanya, tanah ini menjadi tanahnya dia, tanah nenek moyang menjadi miliknya TPL. Kalau tidak salah itu perusahaan ini miliknya Opung Luhut gitu. Dan bayangkan seorang yang sudah tua, yang miskin, terus dia karena menuntut tanah nenek moyangnya, dia dipenjara dan harus membayar ganti denda kalau tidak salah satu miliar atau beberapa ratus juta lah. Bayangkan lo, aduh, gila lah pokoknya. Makanya apa ya, ada sebuah buku yang saya baca gitu, dibilangnya begini, sebenarnya gampangnya menilai pemimpin sebuah negara katanya. Caranya lihat aja dua faktor. Yang pertama itu masyarakat miskin dan kaum marginal. Jadi kaum marginal ini seperti ya masyarakat adat, terus minoritas. Nah, bukunya bilang begini, kalau angka kemiskinan semakin menurun, terus kaum marginal semakin diberdayakan, dalam artian seperti masyarakat adat semakin diperhatikan dan tidak ada lagi kekerasan terhadap minoritas gitu kan. Kalau angka-angka ini semakin menurun, berarti pemerintahnya hadir untuk masyarakat lapisan bawah gitu. Berarti bisa dikatakan pemimpin tersebut ya sukses gitulah. Tapi coba kita jujur sama diri kita sendiri, kita jujur dengan fakta yang ada. Bagaimana menurut kalian warga miskin dan kaum marginal di Indonesia ini di bawah pemerintahnya Pak Jokowi? Ya kalau saya sendiri, saya harus jujur bahwa saya melihat, kalau melihat dari angka gitu, kalau angka kemiskinan kalau tak salah ya stagnan di situ-situ aja. Terus saya melihat, saya sebagai seorang Kristen, ada banyak persoalan dalam pemerintahnya Pak Jokowi ini yang pembangunan gereja pun sampai sekarang masih banyak yang bermasalah gitu. Jadi saya tidak melihat bahwa Pak Jokowi benar-benar bekerja untuk masyarakat miskin dan kaum marginal. Ya, itu penilaian saya. Terserah teman-teman mau menilainya seperti apa. Dan kalau kita flashback lagi ke tahun 2014, waktu Pak Jokowi mendaftarkan diri jadi calon presiden bersama Bapak Yusuf Kalla jadi wakil presiden. Seingat saya sendiri, Pak Jokowi pernah berjanji tentang Najwa, tentang apa itu ya? Tentang nawacita. Nawacita. Jadi itu tentang janji-janjinya
terhadap masyarakat adat, seperti pengesahan undang-undang masyarakat adat. Nah, bayangkan itu janjinya di tahun 2014 gitu, dan sampai sekarang undang-undang ini nggak ada disahkan. Udah mau habis loh, bentar lagi mau habis, 8 hari lagi mau habis masa jabatannya Pak Jokowi. Tapi mana janjinya gitu kan? Dia tiap tahun pakai pakaian adat, dia selalu berkunjung ke apa namanya, ke sawah-sawah, dia ikut menanam padi, dia sampai berhujan-hujan kalau kita yang lihat foto-fotonya begitu kan. Tapi realitanya sangat miris gitu. Undang-undang perlindungan undang-undang masyarakat adat aja nggak ada ininya, nggak ada disahkan sampai sekarang. Jadi apalah maksudnya Pak Jokowi dibalik pakaian adatnya? Tapi nanti dikira orang lah kita yang ini kan, yang membenci keluarganya Pak Jokowi, apalah segala macamnya gitu kan. Padahal kita mengkritik ya sesuai dengan fakta gitu. Ya kenyataan di lapangan itu masyarakat adat semakin terpinggirkan. Minoritas semakin tertekan lah. Ada banyak, pokoknya hampir tiap bulan pasti ada kaum minoritas yang bermasalah gitu. Terus masyarakat adat juga yang tanahnya yang sampai sekarang nggak jelas gimana. Bingung lah gimana menjelaskan keadaan masyarakat adat sekarang ini. Ya semoga lah para masyarakat adat, apalagi yang sekarang yang di dalam penjara, ada saya tonton kemarin ibu-ibu gara-gara melawan sebuah perusahaan yang dinilai dia bahwa perusahaan tersebut sudah mencaplok tanahnya dia, terus dia di penjara gitu. Terus datanglah putrinya yang kecil mendatangi ibunya ke penjara. Itu aduh Tuhan, pikirku sedih loh, kita sebagai lapisan bawah ini ngeri gitu. Kita kan nggak tahu apa ya, semua undang-undang di sini kan kita nggak tahu gitu. Misalnya kayak yang saya bilang tadi, ada petani, bayangkan dia katakan dia udah petani bertahun-tahun, dia belum tentu tahu undang-undang tentang pertanahan gitu. Tapi tiba-tiba lah datang pemerintah membawa undang-undang, tetapi undang-undang ini dijadikan menjadi seolah-olah menjebak masyarakat ini gitu. Pak, sesuai undang-undang bapak ini, tanah bapak ini milik negara kayak gitu. Gila kan? Tapi ya begitulah. Semoga lah di pemerintahan berikutnya, di pemerintahnya Pak Prabowo, masalah ini bisa diatasi, setidaknya diperingan gitu, dikurangi lah gitu, terus ditekan terus angkanya biar semakin menurun. Terus warga miskin juga biar angka kemiskinan juga semakin ditekan gitu. Karena melihat realitas sekarang ini, gila loh, angka kemiskinan kemungkinan besar akan semakin naik gitu, karena generasi Z itu diprediksi berapa itu ya, 10 juta kalau tidak salah dari berita yang saya baca, itu akan menjadi pengangguran gitu. Bayangkan penerus-penerus bangsa ini menjadi pengangguran gitu, ada 10 juta gitu. Gila kan? PHK di mana-mana. Berarti kemungkinan warga miskin kan akan banyak gitu. Yang terlibat judi online lagi, aduh. Terus kalau kita turun lagi ke lapangan, semacam di kampung kami, di desa kami itu, harga pupuk gila semua. Tapi ini hasil panennya harganya macam tomat kemarin 500 perak, 500 rupiah. Gila kan? Belum lagi belum lagi tanahnya terancam gitu, macam tanah kami sampai sekarang
terkatung-katung lah, entah gimana aslinya. Soalnya bapak saya udah pergi ke kabupaten untuk mengurus, tapi belum keluar suratnya. Bayangkan petani bangun dari misalnya pagi-pagi terus pergi ke ladang gitu kan. Terus dilihatnya tiba-tiba di atas tanahnya itu ada plang yang memberitahu bahwa tanah ini adalah milik negara teh. Aduh, mau ketawa, mau ngakak, lucu gitu kan. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba tanah kita menjadi milik negara gitu. Nggak ada sosialisasinya, nggak ada datang pemerintah gitu untuk apa namanya, untuk mendekati, untuk ya menyampaikan entah apalah kayak gitu kan. Ini tiba-tiba udah plangnya udah ada di sana gitu. Hah, gila sih. Sebenarnya ini sebenarnya ini udah keresahan lama sih. Saya udah mulai apa ya? Mulai merasakan keresahan ini sebenarnya waktu debat cawapres kemarin. Itu kalau tak salah yang mengungkit ini adalah Pak Mahfud MD. Itu waktu di debatnya, nanti saya akan cari videonya, akan saya tampilkan nanti sedikit cuplikannya. Dari situ saya melihat gitu ya, bahwa ternyata ya masyarakat adat semakin terpinggirkan lah. Tanah-tanah adat semakin banyak yang hilang atau menjadi milik negara. Karena kembali lagi loh, rata-rata misalnya seperti kami ini yang petani, ya rata-rata memang tanah kami itu nggak punya sertifikat gitu. Tetapi kalau melihat sejarahnya, ya itu memang udah diturunkan nenek moyang kami gitu kan. Dari kakek ke bapak, ya mungkin nanti ke saya gitu kan. Tapi bayangkan ketika bapak saya bilang tanah ini udah milik negara katanya gitu kan. Sedih loh, tiba-tiba begitu kan udah puluhan tahun itu milik kami, tapi tiba-tiba jadi milik negara. Hah, gila lah pokoknya. Itu aja sih. Sampai bertemu kembali. Hidup masyarakat adat. Terima kasih moderator. Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini di tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan, aturannya kan sudah ada. Tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali.